Mungkin hanya sekitar 5 meter. Hanya sekitar 5 meter antara pria ini dan juga kereta. Tapi pada saat itu pria ini tidak merasa takut ataupun ingin berlari. Tapi pria ini hanya diam sembari menatap kereta tersebut. Dan disitulah keempat anak ini melihat di mana pada saat itu kereta menabrak dengan keras pria ini. Kesehariannya hanyalah mengambil kayu, kembali ke rumahnya, dan sudah diam di rumah. Setiap hari seperti itu. Lantas dia tahu dari mana bahwa asalnya si Agung dan juga Haikal ini juga sama-sama terkena gangguan mistis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana, yang akan membawakan sederet kisah misteri yang dikirim langsung oleh salah satu rekan kami yang bernama Mas Erik. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan kisah nyata yang dialami langsung oleh sang pengirim, yaitu Mas Erik. Buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe-nya, segera klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya channel kita semakin berkembang. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pada tahun 2010, Mas Erik ini merupakan remaja yang pada saat itu terkenal di kalangan masyarakat sekitarnya. Mas Erik memiliki 3 orang sahabatnya, sebut saja namanya Aryo, kemudian Agung, dan juga Haikal. Ketiga teman Mas Erik ini salah satu teman yang memang benar-benar sangat kental pertemanannya dengan Mas Erik ini. Mereka sudah berteman sangat lama, sehingga sampai saat ini mereka semua masih sering berkeliaran sama-sama, atau mungkin biasa pergi bersama, pulang bersama. Seperti itu sobatku semuanya dimanapun kalian berada. Jadi kita akan terfokuskan ketika pada saat itu, mungkin tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2010, di mana di kalangan masyarakat atau di desanya, di kampung Mas Erik ini sangat terkenal akan hal mistisnya. Yang utama yaitu hal mistis mengenai penunggu rel yang berada tepat di sebelah desa Mas Erik tinggal. Dan di sini saya akan membawakan kalian semua ke masa lalu, di mana pada saat itu Mas Erik dan ketiga temannya yang memang sangat sering dan juga sangat senang nongkrong di pinggir rel, di mana rel itu sudah terkenal dengan aura mistis atau mungkin dengan cerita-cerita horor dari masyarakat setempat. Jadi pada saat itu Mas Erik tidak terlalu mempercayai dan tidak terlalu menggubris mengenai hal mistis yang marak dibicarakan oleh warga sekitarnya. Dan pada suatu ketika Mas Erik ini bersama 3 temannya sedang nongkrong di pinggiran rel, di mana rel tersebut terkesan mistis. Di situ mereka semua sedang nongkrong dan tiba-tiba ada seorang bapak, dan bapak itu bernama Pak Slamet. Dan Pak Slamet itu merupakan salah satu warga desa yang memang pada saat itu sangat mencolok karena terkenal dengan kepandaiannya dan juga biasa disebut masyarakat sebagai orang pintar. Pada saat itu Pak Slamet sedang melintas, di mana di situ terdapat Mas Erik dan juga ketiga temannya yang sedang nongkrong di pinggiran rel. Pada saat itu Pak Slamet berkata kepada Mas Erik dan juga teman-temannya, kurang lebih seperti ini. Le, tak kasih tahu, kalian jangan keseringan nongkrong di sana. Di sana itu tempatnya angker, ada penunggunya. Kemudian, karena memang sudah terkenal bahwa asalnya Mas Erik dan juga ketiga temannya ini tidak mudah terpercaya
dan juga tidak mudah terhasut mengenai hal-hal mistis seperti itu. Ia hanya berkata, "Halah, Pak, zaman sekarang kok masih percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Paling mitos." Kemudian, Pak Slamet ini hanya membalas sembari melangkah pergi menjauh dengan perkataan seperti ini. "Ya sudah, terserah kalian. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya nggak ikut-ikut loh ya." "Iya Pak, tenang saja. Kalau ada apa-apa, kita sendiri yang menghadapi." Seperti itulah kurang lebih pembicaraan mereka. Dan setelah Pak Slamet ini pergi, ada hal yang mencolok di sini. Ketika Mas Erik ini berpikir, "Oh iya, kenapa kok kita tidak mengadakan uji nyali saja? Kalau memang benar di sana itu angker dan terdapat makhluk mistis penunggunya, kenapa kita tidak adakan uji nyali saja? Menguji apakah benar atau tidak." Nah, kemudian apa yang dikatakan Mas Erik ini spontan disetujui oleh ketiga temannya. Dan pada saat itu mereka langsung berencana mengadakan uji nyali. Dan setelah sekian lama nih, mereka semua rembuk, kemudian ngobrol mengenai kapan dan di mana tempatnya. Mereka ketemu dengan kapan dan di mana. Dan akhirnya mereka ini sudah menemukan waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat untuk melaksanakan uji nyali tersebut. Kalian tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya? Waktu itu mereka merencanakan hal tersebut pada malam Jumat Kliwon dan bertempat di tempat di mana sering terjadi kecelakaan yang memang pada saat itu di luar nalar. Kemudian selang beberapa hari tibalah hari yang ditunggukan, yaitu hari Kamis, tepat pukul 5 sore. Mereka ini sampai di lokasi di mana mereka akan mengadakan uji nyali tersebut. Sesampainya di sana, mereka bersiap-siap, dan pada saat itu ada hal unik di sini. Ketika Haikal membawa gitar dan juga alat musik seperti drum elektrik. Unik bukan? Dan hal itu menjadi sentilan buat teman-teman yang lain, di mana semuanya itu berkata dan sembari mengecek, "Alah Kal, kamu itu mau uji nyali apa mau ngamen sih? Kok bawa-bawa begituan? Kita ini mau uji nyali Kal, bukan mau bikin band." Kemudian Haikal hanya menjawab, "Nah, biarin, daripada nanti kita bengong-bengongan pas uji nyali, mendingan kita musikan, kita nyanyi-nyanyi, sembari nunggu setannya nongol." Nah, disinilah hal yang memang fatal menurut saya, di mana sebenarnya tidak perlu mereka mengucap hal-hal seperti itu, karena sangat rawan ketika jam maghrib tiba. Dan tibalah pada saat itu tepat pukul 6 sore, atau ketika suara adzan maghrib menggema terdengar di seluruh tempat mereka berada. Dan di situ belum ada keanehan yang terjadi. Namun setelah adzan maghrib ini berhenti, tiba-tiba mereka dibuat kaget dengan kemunculan kabut yang sebelumnya sudah menyelimuti seluruh rel. Ini kan misal ada rel ya, berarti kan rel kan 4 itu. Nah, mereka itu duduk di pojok paling kiri sendiri. Dan di belakang mereka, seluruh relnya itu sudah tertutup dengan kabut. Mungkin di situ mereka semua tidak terlalu menghiraukan dan masa bodoh. Karena memang dari awal sudah saya jelaskan bahwa keempat anak ini salah satu orang yang masa bodoh dengan hal-hal mistis. Dan tibalah pada saat di mana Haikal tiba-tiba menjerit dengan kencang. Kurang lebih seperti ini. "Woi!" Jeritan Haikal membuat semua temannya terkejut. Mereka bertanya-tanya dong, ada apa dengan Haikal ini? Kenapa kok tiba-tiba dia menjerit? Apa yang dia lihat? Dan Haikal menjelaskan bahwasalnya dia melihat seorang yang berdiri tepat di tengah rel. Agak jauh dari mereka namun terlihat jelas. Dimana pada saat itu kabut sudah mulai mereda dan juga menghilang. Orang itu memiliki ciri-ciri seperti pendek ya. Mungkin sekitar 140 cm untuk tingginya. Kemudian badannya yang gemuk dan kepalanya yang botak. Terlihat jelas oleh mereka berempat. Ketika si Haikal ini melihatnya, kemudian Haikal ini memberitahu ketiga temannya bahwasalnya
dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri tegap dengan menghadap membelakangi mereka. Nah, disinilah ketika semua melihat orang tersebut. Namun anehnya, ketika pria ini sedang berdiri, tidak lama berselang ada sebuah kereta lokomotif yang berjalan mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Namun, pria ini bukannya berlari atau menjauh, dia malah semakin tegap dan menegangkan kepalanya, sembari melihat ke arah kereta yang akan menabraknya. Mungkin hanya sekitar 5 meter. Hanya sekitar 5 meter antara pria ini dan juga kereta. Tapi pada saat itu, pria ini tidak merasa takut ataupun ingin berlari. Tapi pria ini hanya diam sembari menatap kereta tersebut. Dan disitulah keempat anak ini melihat di mana pada saat itu kereta menabrak dengan keras pria ini. Anehnya lagi, ketika keempat anak ini tiba-tiba baru sadar setelah sepersekian detik di mana mereka sadar dan mereka tahu bahwasannya kok aneh. Ketika mereka melihat kejadian seperti ini, mereka tidak bisa menutup matanya ataupun mengedipkan matanya. Seakan-akan mereka ini memang diminta untuk melihat kejadian tersebut. Memang disuruh untuk melihat kejadian naas tersebut. Ini aneh, tapi nyata itulah yang terjadi pada mereka. Kemudian Mas Erik pun berkata kepada mereka, "Loh, kok saya melihat tidak seperti biasanya loh. Biasanya kalau ada orang kecelakaan, saya nggak berani lihat. Nah ini kok saya malah melihat ya? Ada apa ini?" Semua terdiam sembari bengong memikirkan apa yang barusan terjadi dengan mereka. Kepanikan mereka tidak berselang lama sampai akhirnya si Agung ini meminta untuk ketiga temannya menemaninya mengecek kondisi pria tersebut. Setelah dicari, hampir 1 jam mereka mencari. Anehnya, di sini mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada bekas orang yang tertabrak kereta. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasalnya orang yang tertabrak ini kepalanya lepas, tangannya lepas, darahnya bercucuran di mana-mana. Tapi pada saat mereka cek, ini tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas kecelakaan tersebut. Setelah sekian lama mereka ini mencari keberadaan si korban ini, mereka merasa lelah dan merasa tidak ada hasil dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan pada akhirnya Mas Erik berkata, sudah, kita pulang saja. Kalaupun tadi itu ada kecelakaan, benar-benar kecelakaan, pasti sudah ketemu korbannya. Tapi mana? Sampai sekarang 1 jam kita mencari, nggak ketemu sama sekali. Udahlah, kita pulang saja. Perihal ini mungkin besok kita kembali lagi, coba kita cari benar ada atau tidaknya. Setelah itu mereka semua sepakat untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan pada saat di perjalanan pulang, mereka baru menyadari bahwasannya aneh kembali terjadi di kali ini. Dimana pada saat itu mereka sangat sadar ketika kereta ini berhadapan dengan seorang lelaki itu. Kereta tidak menyalakan klakson, lampu, ataupun sirine lainnya, yang menandakan bahwasalnya kereta atau masinis ini melihat ada seorang lelaki di depannya. Aneh bukan? Padahal kalau kita ingat atau mungkin kalau kita bayangkan ketika di persimpangan kemudian mungkin di palang pintu itu setiap kereta pasti akan membunyikan klaksonnya atau mungkin akan notice dengan lampunya yang berkedip. Namun tidak kali ini. Hal itu menambah kesan mistis dan juga penasaran dari mereka semua. Dan pada saat itu Haikal hanya menjawab dengan angkuh, mungkin masinisnya buta. Orang jelas-jelas di depannya ada orang kok nggak lihat. Kemudian Mas Agung ini menjawab dengan nada yang cukup keras. "Hus, jangan sembarangan kamu kalau ngomong, Kal. Masa iya ada masinis yang buta? Nggak mungkin lah." Dan kemudian Mas Erik pun menepis pembicaraan mereka. "Hus, udah, nggak usah dipikirin. Ayo, balik. Aku capek." Dan kemudian
si Aryo ini mengatakan pada Mas Erik, "Halah, Rik, kamu capek apa kamu takut? Ayo, kamu capek apa takut?" Dan Mas Erik pun menjawab, "Aku takut. Mana mungkin lah, yo. Aku ini bukan tipe-tipe kayak kalian. Nakut, masa gitu aja takut." Dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tibanya di rumah, mereka baru menyadari akan hal ini. Di mana pada saat itu kita terfokuskan kepada Mas Erik yang sedang berada di kamarnya. Mas Erik ini tidak bisa tidur karena memikirkan, dan juga terus berpikir apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya mereka lihat tadi. Namun, semua yang Mas Erik pikirkan tidak ketemu jawabannya. Sampai pada akhirnya, tepat pada pukul 3 pagi, Mas Erik ini ketiduran. Singkat cerita, setelah paginya, Mas Erik terbangun dari tidurnya sekitar pukul 9 pagi. Dan aneh, ketika Mas Erik mengecek handphonenya, di mana pada saat itu ia tidak menemukan bahwa ketika temannya ini menelpon ataupun mengirimkan SMS kepada Mas Erik. Karena biasanya Mas Erik ini selalu sekitar jam 7 itu selalu ditelepon, di SMS, dan juga diberitahu temannya atau mungkin ditanyakan, "Pagi ini kita mau nongkrong di mana? Pagi ini kita mau ngapain?" dan lain sebagainya. Ya mungkin wajar lah percakapan anak muda pada zaman itu. Karena memang Mas Erik dan teman-temannya ini sedang duduk di bangku kuliah dan pada saat itu kuliah mereka sedang libur. Setelah berselang lama, Mas Erik bangun dan mengecek handphonenya. Kemudian Mas Erik tidak menemukan tanda-tanda bahwasalnya temannya ada yang nelpon, ada yang mengirim SMS, dan lainnya. Mas Erik penasaran, dan setelah itu Mas Erik bergegas ke kamar mandi. Setelah Mas Erik ini keluar dari kamar mandi, dia kembali dan segera berberes-beres. Kemudian dia mendatangi rumah dari salah satu temannya, yaitu Haikal. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya bahwasalnya rumah Haikal dan juga rumah Mas Erik ini jaraknya tidak terlalu jauh karena mereka masih satu desa dan hanya loncat beberapa rumah saja antara rumah Mas Erik dan juga rumah Haikal ini. Setibanya Mas Erik di rumah Haikal, ia dikejutkan dengan banyaknya warga dan juga terdapat salah satu orang pintar atau paranormal yang mungkin agak terkenal di tempat itu. Aneh, dan Mas Erik penuh dengan tanda tanya di kepalanya. Setelah selang beberapa detik, Mas Erik merasa bingung. Mas Erik mencoba mendekat ke bagian ruang tamu dan mendengarkan pembicaraan antara paranormal dan juga orang tua Haikal. Dan ternyata Mas Erik dibuat terkejut ketika mendengar dan mengetahui bahwa Haikal ini sedari tadi pagi sekitar pukul 5 sudah kerasukan sesosok makhluk yang menunggui di rel di mana mereka semua semalam melakukan uji nyali. Seperti itu. Kemudian pada saat itu Mas Erik kaget dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai si Haikal ini kerasukan? Bukankah semalam itu ketika dia pulang bareng teman-temannya ini biasa-biasa saja? Masih bisa tersenyum, tertawa, dan ngobrol bersama. Tapi kok kenapa tiba-tiba pagi ini si Haikal ini mengalami hal seperti ini? Setelah itu Mas Erik bertanya kepada orang tua Haikal, "Bu, Haikal kenapa? Kenapa kok bisa kayak gini, Bu?" Dan dengan isak tangisnya Ibu Haikal menjawab, "Koncomu le, koncomu kesurupan. Tolong le, kowe kabeh semalam dari mana le? Koncomu le kesurupan." Setelah mendengar perkataan Ibu Haikal, Mas Erik semakin dibuat panik ketika seorang paranormal ini mengatakan bahwasalnya sesosok makhluk yang berada di tubuh Haikal menginginkan tumbal. Tumbalnya adalah satu nyawa manusia. Dan saat itu ketika si Haikal ini melihat Mas Erik yang dari tadi berada di depan pintu,
Haikal langsung menghadap ke Mas Erik dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Ia mengacungi Mas Erik dan berkata, antara kowe kabeh bakal ono sing mati, siji ora kabeh. Panik bukan main ketika Mas Erik mendengar perkataan tersebut. Setelah itu, Mas Erik pun menjawab pertanyaan atau perkataan Haikal ini. Dengan santainya Mas Erik ini bilang, kowe sopo? Kok wani-wani nih ngomong ngono? Kamu itu siapa kok berani-beraninya bilang kayak gitu? Kamu gak kenal saya? Saya ini anak muda yang gak pernah takut sama kalian. Wahai para jin-jin gak berguna. Dan setelah itu, si Haikal ini tertawa dan mengatakan, lihat teman kamu yang satunya. Dia sudah masuk ke rumah sakit. Satu yang ada di pikiran Mas Erik antara Agung dan juga Aryo. Entah siapa di antara keduanya yang memang pada saat itu mungkin masuk ke rumah sakit. Setelah mendengar perkataan itu, Mas Erik pun langsung bergegas pergi ke rumah Agung. Dan benar saja ketika sampai di rumah Agung, suasana rumah Agung ini sangat sepi sekali seperti tidak berpenghuni. Dan di situ Mas Erik bertanya kepada salah satu tetangganya, Mbak, Agungnya kemana ya? Kok nggak di rumah? Keluarganya juga nggak di rumah ya? Oh, Agungnya pergi mas, dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Loh, sakit rumah sakit? Agung sakit apa mbak? Gak tahu mas, katanya sih kesurupan dari semalam. Dan di situ Mas Erik dibuat kembali terkejut mendengar pernyataan dari tetangga Agung ini. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Mas Erik pun kembali teringat ada salah satu temannya lagi yang belum ia temui, yaitu Aryo. Dan saat itu Mas Erik sangat panik sekali. Baru kali ini Mas Erik merasakan panik, sangat panik. Karena apa? Karena sebelumnya Mas Erik ini memang adalah seorang yang tidak begitu mempercayai akan hal-hal mistis. Namun di sini mereka atau ia melihat sendiri bagaimana kejamnya makhluk itu menggenggam tubuh Haikal dan juga merobohkan tubuh Agung sehingga si Agung ini masuk ke rumah sakit. Mas Erik ini berlari dengan tergesa-gesa menuju rumah si Aryo. Dan ketika sampai di rumah Mas Aryo ini, Mas Erik melihat si Aryo yang sudah berdiri mematung di halaman teras rumahnya. Dan pada saat itu, dengan rasa paniknya, dengan rasa takutnya, dengan rasa khawatirnya, Mas Erik langsung menghampiri si Aryo dan memeluknya sekencang mungkin dan berkata, sembari menangis ini, Mas Erik ini berkata, yo, gue rapopo kan yo, ngapurone, aku minta maaf yo, semua ini salah aku yang mulai ini semua yo, aku minta maaf yo. Dan dengan tawanya, si Aryo hanya menjawab, hahaha, telat kamu le. Semua ini sudah terjadi dan tidak akan bisa dikembalikan lagi. Dan pada saat itu Mas Erik pun tersadar bahwasannya ternyata si Aryo ini sudah kerasukan juga. Dan pada saat itu Mas Erik dengan sekuat tenaganya berusaha menenangkan dan juga menyadarkan Aryo dengan membaca potongan surat-surat yang ia hafal di Al-Quran. Dia berusaha menenangkan si Aryo ini. Setelah hampir sekian lama ia berusaha dan pada akhirnya si Aryo tersadarkan dan ia pingsan. Dengan begitu Mas Erik bersusah payah membopong si Aryo ini dengan isak tangisnya menuju kamar si Aryo. Perlu kalian ketahui bahwasalnya si Aryo ini salah satu teman Mas Erik yang hidupnya sendiri karena ia aslinya itu bukan orang dari desa tersebut. Dia adalah orang pindahan yang merantau untuk menuntut ilmu atau untuk kuliah. Keluarganya ada di kota lain dan ia ngekos sendirian di tempat itu. Singkat cerita, setelah Mas Erik membopong tubuh Aryo ke dalam kamarnya, tak selang berapa lama si Aryo ini tersadarkan dan bangun. Kemudian Aryo menangis dan berkata, aku kenapa Rik?
Aku kenapa? Aku kenapa, Rik? Aku kenapa? Kok sampai kayak gini? Aku kenapa, Rik? Tolong, Rik. Aku takut. Aku gak mau mati, Rik. Aku masih muda, Rik. Kasihan ibu bapak aku, Rik. Kasihan. Dan kemudian si Erik ini menjawab dengan tenang dan dengan rintihan tangisnya. Kurang lebih seperti ini. Iya yo, aku minta maaf. Aku sing salah yo. Aku sing salah. Aku bakal berusaha yo supaya Dewi bisa balik meneh, supaya kita semua bisa kembali lagi kayak dulu, supaya gangguan ini terlepas dari kita semua yo. Aku udah gak tahan yo. Sekalipun harus nyawaku yang melayang, aku siap yo buat kalian semua. Karena memang aku yang mengawalinya. Aku yang bersalah yo. Dan setelah itu, mereka berusaha menenangkan dirinya masing-masing. Setelah sekian lama, hampir setengah jam, mereka terdiam dan memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Erik baru teringat tentang Pak Slamet. Perlu kalian ingat kembali bahwasalnya sebelumnya sudah saya sebutkan ada seorang bapak-bapak yang pada saat itu terkenal akan kepintarannya mengenai hal-hal mistis, yaitu Pak Slamet. Dan si Erik dan juga Aryo ini langsung memikirkan untuk segera menemui Pak Slamet. Mereka langsung berlari dan bergegas menuju rumah Pak Slamet. Yang memang pada saat itu perlu kalian ketahui juga bahwasannya rumah Pak Slamet ini berada di pojokan desa, jauh terpencil dengan rumah-rumah warga lainnya. Dan pada saat itu setelah sampai di rumah Pak Slamet, Erik langsung menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke sini. Ia berkata, "Pak Saestu, mohon maaf, saya datang ke sini ingin meminta tolong kepada jenengan supaya bisa membantu kami, Pak." Dan setelah itu, dengan angkuhnya Pak Slamet ini menjawab, seakan dia itu tahu, seakan dia itu sudah mengerti apa maksud tujuan Erik dan juga Aryo ini datang ke rumahnya. Dan ketika itu, Pak Slamet pun berkata sembari berdiri dari tempat duduknya, "Kalian itu lele, gegabah, dikasih tahu sama orang tua kok nggak mau nurut. Kalian semua sekarang masuk ke dalam dapur, pakai tape yang ada di sana." Kalian tahu tape? Sebuah kain batik yang terkenal di Jawa. Biasanya kain ini dipakai untuk kemben atau dipakai oleh para ibu-ibu atau untuk nenek-nenek yang sudah usia lanjut. Dan kemudian Pak Slamet ini berjalan menuju dapurnya sembari mengambil sebuah kendi yang di dalamnya ternyata sudah ada kembang 7 rupa yang memang sudah disiapkan untuk keempat anak ini. Aneh bukan? Seakan-akan Pak Slamet ini mengetahui apa yang akan terjadi dengan keempat anak ini. Tapi kembali kita ingatkan bahwasalnya Pak Slamet ini adalah orang pintar atau orang yang mengerti mengenai hal mistis seperti itu. Setelah itu si Aryo dan juga Mas Erik ini disuruh salin tanpa menggunakan baju, ia hanya menggunakan kain itu menjadi sarung atau tape yang dilipat di bagian pinggangnya. Setelah hal itu selesai, pada saat itu juga Pak Slamet memandikan mereka berdua. Sebenarnya Aryo dan juga si Erik ini tidak terlalu percaya dan tidak terlalu menggubris lah benar apa enggaknya kalau misalkan ini itu bisa menghilangkan apes mereka. Ini tuh bisa menghilangkan gangguan mistis yang mereka alami. Dan dengan pasrah, si Erik dan juga Mas Aryo ini kembali melaksanakan apa yang diminta oleh Pak Slamet. Sembari menyiram, tidak hanya menyiram. Pak Slamet ini sembari membacakan mantra yang diiringi oleh beberapa potongan ayat dari Al-Quran. Pada saat itu memang sangat terkenal sekali bahwasalnya hal ini bisa menghilangkan atau menghapus gangguan-gangguan astral
ataupun gangguan mistis seperti kesurupan, ketempelan, dan lain sebagainya. Setelah hal itu selesai dilaksanakan, Pak Slamet ini memberitahu kepada Aryo dan juga Erik. Kurang lebih seperti ini. Kalian berdua sudah selesai. Nanti 2 teman kalian bawa ke sini besok pagi buat saya mandikan juga. Karena yang terkena gangguan saya tahu tidak hanya kalian berdua, tapi meliputi 2 teman kalian lain. Dan pada saat itu, Mas Erik ini kembali kaget. Kenapa kok dia kaget? Dia kaget karena sebenarnya kok bisa gitu loh. Seorang Pak Slamet yang pada saat itu sudah rentang usianya. Pak Slamet ini salah satu orang yang rentang usianya. Sudah sangat tua. Bisa dikatakan sepuh lah ya. Bisa dikatakan sepuh. Dan dia tidak memegang telepon, kemudian apapun itu. Kesehariannya hanyalah mengambil kayu, kembali ke rumahnya, dan sudah diam di rumah. Setiap hari seperti itu. Lantas dia tahu dari mana bahwasalnya si Agung dan juga Haikal ini juga sama-sama terkena gangguan mistis. Tidak ambil pusing, Mas Erik pun mengiyakan perkataan Pak Slamet. Dan kemudian mereka berdua kembali pulang ke rumahnya. Sebelum mereka pulang, Pak Slamet ini kembali mengingatkan kepada Mas Erik dan juga Aryo. Kalian tidak semudah itu lepas. Aku minta tolong, ini buat kalian semua. Setelah ini kalian diperbanyak zikirnya. Jangan tinggalkan sholatnya. Ngaji minta ampun sama yang bikin hidup. Sama Gusti Allah Dan setelah itu, Mas Erik dan Aryo pun hanya mengiyakan dengan anggukan kepala. Setelah Mas Erik dan juga Aryo ini sampai di rumahnya masing-masing, sekitar pukul 5 sore. Dan pada saat itu, Mas Erik sedang beristirahat di dalam kamarnya. Ketika ia dikagetkan tepat pada pukul 6 sore, atau ketika adzan maghrib berkumandang, tiba-tiba pintu rumahnya digedor seseorang dengan sangat keras. Sangat keras sehingga mengagetkan Mas Erik. Setelah Mas Erik keluar dari kamarnya, kemudian keluar dari rumahnya, dan melihat sudah ada Haikal di depan rumahnya. Namun, kembali ketika Mas Erik ini melihat Haikal, ia bukan memberitahu apa maksud tujuan ia datang, tapi ia malah berlari. Ia berlari sekencang mungkin. Dan di situ Mas Erik ini curiga dan semakin penasaran dong. Kenapa kok Haikal kok gedor-gedor pintu tapi kok dia kabur? Mas Erik pun mengejar Haikal dan pada saat itu ternyata si Haikal ini berlari ke arah rel di mana mereka semua mengadakan uji nyali kemarin malam. Setelah itu dengan tatapan polosnya dia berdiri tepat berada di rel atau di mana pada saat itu mereka semua melihat seseorang yang tertabrak oleh kereta. Dan pada saat itu Mas Erik ini berlari sekencang mungkin dengan isak tangisnya yang berlari dan menabrak si Haikal untuk menyelamatkannya. Hanya berjarak sekitar 1 meter antara si Haikal dan juga kereta yang akan melintas. Mas Erik berhasil menyelamatkan Haikal dengan mendorongnya ke pinggiran rel. Setelah dorongan tersebut membuat Mas Haikal ini tersadarkan. Setelah Mas Haikal tersadarkan, ia menangis dan dipeluk oleh Mas Erik. Hampir kurang lebih 5 menit setelah kejadian itu, Mas Erik pun mengajak Haikal ini kembali ke rumahnya, membopangnya kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, mereka ini dikagetkan dengan keberadaan warga, kemudian Aryo, Pak Slamet, dan satu lagi yaitu Agung yang sudah duduk terbujur lemas di kursi rodanya. Perlu kalian ketahui bahwasalnya ternyata Agung ini kemarin memiliki gangguan yang sangat aneh. Di mana pada saat itu sebelum Agung ini terbaring koma, dia tidur sembari kayang. Kalian tahu seperti apa? Dia tidur sembari kayang. Sangat menyeramkan, bukan? Merinding. Dan setelah itu
Mas Erik pun bertanya kepada Aryo, "Yo, ada apa ini? Kok kalian semua ada di sini?" Dan Aryo pun menjelaskan bahwasalnya Aryo sudah memberitahu seluruh warga dan juga keluarga Agung dan Haikal bahwasalnya mereka sudah dibuntuti oleh sesosok makhluk yang menunggu rel tersebut. Setelah itu, Agung dan juga Haikal melakukan ritual pemandian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Aryo dan juga Mas Erik. Dengan dibimbing oleh Pak Slamet, ia melakukan ritual tersebut. Setelah ritual itu selesai, Pak Slamet pun berkata kepada keluarga mereka semua bahwasalnya untuk menggantikan salah satu nyawa di antara mereka atau keempatnya itu harus mengorbankan nyawa seekor ayam hitam. Dan setelah itu semua keluarga sepakat menyetujui. Secara nyawa seekor ayam atau 4 ekor ayam tidak sebanding dengan 4 nyawa anak mereka. Setelah itu mereka pun melaksanakan ritual atau memasang sesajen yang diminta oleh makhluk tersebut. Dan kemudian setelah sesajen itu disiapkan, mereka memasangnya tepat di rel di mana awal mula terjadinya kisah misterius ini. Sahabat SMG dimanapun kalian berada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Erik selaku pengirim cerita ini. Semoga Mas Erik menonton kisah ini. Dan buat kalian semua yang ingin mengirimkan kisah misteri kalian kepada kami, bisa langsung kirim melalui nomor yang ada di sini. Mungkin itu saja akhir dari kisah pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Riza Maulana, atas waktu dan perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.